tumben pagi-pagi udah ngopi. Kenapa sih? Kayaknya nggak semangat banget hari ini. Itu loh, semalam tuh aku tuh mimpi yang kayak kemarin-kemarin lagi. Kamu mau nggak biar mimpi itu nggak menghantui kamu lagi? Hah? Gimana caranya? Ya udah kita pergi aja dulu yuk. Katanya kita mau pergi ke pemukiman pemulung. Nanti aku ceritain deh. Yuk. Sesampainya di pemukiman pemulung, kami bertemu dengan Pak Min. Kami minta izin untuk berbincang-bincang dengan beliau. Selamat siang Pak. Ini saya Niken sama teman saya Ajeng. Di sini mau nanya tentang rumah pemulung atau pemukiman pemulung namanya nih Pak? Ya, istilahnya rumah pemulung nggak Rumah apa-apa. pemulung ya. Di sini status tanahnya itu gimana Pak? Status tanahnya itu dulu sewaktu kita nginjak di sini awal pertama, kita cek di BPN Agraria termasuk masih abu-abu. Kalau abu-abu itu masih hak wilayah keraton. Oh iya. Tapi karena ini situasi kayak gini, ini udah diambil dari kas desa, diambil ya berarti kota Sleman. Sewa atau Ya, bagaimana Pak? istilahnya kita sewa. Awal sewanya, permulaan sewanya itu ke keraton. Oh, sejak tahun berapa Pak di sini untuk awal mulanya? Di sini sejak 2009. 2009 Iya. ya. Sejarahnya kenapa di sini gitu atau Pak? Sejarahnya di sini waktu itu kan kita di istilahnya tambak bayan. Tambak bayan itu ya istilahnya kita ya nempati lahan irigasi pengairan. Karena lokasi lingkungannya sudah dibangun jadi hotel, jadi apartemen. Ya kita mau nggak mau harus kita pergi dari situ. Setelah itu kita cari kontrakan, terus ada solusi dari ya warga keraton suruh nemuin ke keraton, terus saya ya, akhirnya bisa sampai sini. Kebanyakan yang di sini dari Jogja atau dari luar Jogja malah Pak? Kebanyakan dari luar Jogja, ya dari Semarang, Magelang, dari Purwakarta. Sedangkan di waktu kena musibah itu, kena gempa atau tsunami di Lombok itu, ya itu pun ada satu keluarga dari Pulau Lombok itu ada satu orang sampai sekarang. Bagaimana bisa bisa bertahan hidup dengan memulung itu seperti apa Pak? Ya karena itu Pak, pemulung itu bisa bertahan hidup sebenarnya ya harus terpaksa karena kan solusinya nggak ada lainnya. Mau nggak mau kan pasti terpaksa harus pekerjaannya harus pemulung. Ibaratnya sehari itu dapat 10-20 langsung kita jual, kita menerima, kita lempar lagi. Nah itu yang penting bisa kasih makan anak-anaknya. Tadi juga saya lihat ada gerobak peduli kucing, itu salah satu yang bermukim di sini Pak ya? Iya. Menurut Bapak yang ngurus kucing itu dia ngambil barang-barang, ngambil rongsok dan untuk dikasih untuk kucing-kucing yang sakit gitu Pak ya? Iya. Nah itu kan gini Mbak, sebenarnya kucing itu kita itu peduli sama kucing-kucing sakit, sedangkan ketabrak mobil apa di jalanan itu, ya itu ada yang pintar melihara kucing. Terus saya bilang kumpulkan gimana caranya bisa ngasih makan kucing sebisanya, semampunya. Mudah-mudahan nanti ada solusi pembantuan dari apa nggak tahu, yang penting itu kita tuh punya etikat baik sama kucing. Bapak yang punya gerobak peduli kucing itu ya? Iya. Itu gimana ceritanya Pak, kok bisa tiba-tiba membuat itu dan menjalankan apa ya, saya bilang misi yang mungkin nggak semua orang mau melakukan itu, gimana ceritanya Pak? Itu sebetulnya masalahnya sepele. Dulu itu saya nggak suka kucing, yang suka tuh istri. Terus istri itu dikasih kucing 5 tahun yang lalu sih, kena penyakit nggak bisa pipis. Lah itu dibawa ke klinik, dianggarkan tuh dana tuh sekitar 2 jutaan. Lah waktu itu nggak punya duit, ya udahlah wis mau gimana lagi. Kok alhamdulillah tuh ditelateni pakai tradisional ya sembuh. Nah, mulai dari situ saya akan berpikir kucing yang ada tuannya, ada yang punya, belum tentu mampu ngobati.
apalagi yang di jalan, yang mau bayar siapa? Untuk kucingnya sendiri sekarang udah berapa Pak yang di sini Pak? Total tuh sama yang kitten tuh 38. 38 ya. Berarti kucing-kucing yang ada di sini itu datangnya dari mana aja Pak? Datang dari di pinggir jalan ataukah? Itu rata-rata kebanyakan itu dulu saya nemuin posisi sakit. Posisi sakit kan ada dewasa, dia penadap, nggak mau, banyak orang yang nggak mau karena kebanyakan kucing lokal loh. Berarti untuk biaya seumpama ada kucing sakit, biayanya tuh memang digalangkan donasi untuk yang biar ada yang bantu atau gimana Bapak? Pada dasarnya saya usaha untuk mereka. Kalaupun open donasi, kita nggak boleh terlalu banyak berharap. Terus di sini juga ada ini ya Pak ya, sekolah ya Pak ya? Ya ini ya makanya dulu saya minta sama adik-adik mahasiswa itu gimana solusinya, karena apa, orang jalanan ada yang punya identitas dari orang tua, ada yang tidak. Nah namanya orang sama-sama warga Indonesia, gimana caranya bisa baca tulis. Saya minta tolong sama adik-adik mahasiswa, terus adik-adik mahasiswa carikan solusi, kompromi sama ya teman-temannya, terus dibikinkan tempat belajar dulu itu ya. Mungkin terakhir ada harapan nggak Pak? Maksudnya untuk tempat ini gitu. Ya kalau 100% kalau untuk harapan itu ada, gimana solusinya dari ibaratnya dari pemerintah itu ada solusi. Oh iya ini bisa ditempati sekian tahun. Umpama ibaratnya untuk orang-orang kecil, orang jalanan ibaratnya nggak punya ya tempat tinggal di mana-mana, daripada tidur di emperan toko di bawah jembatan kan sering Mbak. Itu umpama ditempatin nggak apa-apa, tapi dengan catatan umpama sewa tapi setengah sewa dari harga kita itu juga nggak apa-apa. Saat melihat sekolah marginal, saya terkejut. Dengan keterbatasan yang ada, anak-anak di sana masih semangat untuk belajar. Dan banyak yang membantu sekolah marginal, salah satunya para mahasiswa yang mengajar anak-anak di sana. Itu membuktikan bahwa masih banyak orang-orang yang masih peduli terhadap pendidikan anak di Indonesia. Mungkin sudah biasa melihat manusia membantu sesama manusia. Ketika melihat Bapak Yulianto, hati saya langsung tersentuh. Tidak banyak orang yang seperti beliau. Bapak Yulianto bekerja, mencari rongsok, dan hasilnya dipakai untuk merawat kucing-kucing sakit yang ditemukannya di jalan. Di tengah keterbatasan ekonomi, beliau masih mau berbagi. Beliau menjadi penyelamat untuk salah satu ciptaan Tuhan selain manusia. Setelah kami berbincang dengan Mbah Min dan memberi bantuan kepada teman-teman yang ada di sana, akhirnya kami pulang. Gimana? Masih ngerasa ada yang ganjel? Ya gitu sih.
Ingat nggak Ken, waktu kita ke panti dulu tuh yang tempat kamu ulang tahun? Jadi waktu itu aku ngerasain apa yang kamu rasain sekarang. Iya sih, sekarang aku yang ngerasain. Udah nggak usah terlalu dipikirin. Mungkin waktu itu aku dikasih petunjuk untuk berbuat baik. Toh nggak ada salahnya juga. Dan bisa menginspirasi banyak orang untuk berbuat baik juga. Ternyata berbuat baik itu nular ya? Emang penyakit nular? Ya bukan sih, maksudnya sekarang aku bisa ngerasain kok. Terus kita mau berbuat baik kemana lagi sekarang? Nggak tahu. Biar alam aja yang nentuin. Thank you.